Tahapan pemilu yang panjang dan kondisi pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi berdampak pada ongkos pemilu yang diprediksi membengkak. Untuk pemilu 2024 mendatang, KPU mengajukan anggaran penyelenggaraan sebesar 140 triliun rupiah. Untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan murah mungkin masih jauh dari bayangan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengefisienkan anggaran pemilu 2024 mendatang? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Guspardi Gaus. Terima kasih Pak Guspardi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Guspardi, ini kalau Anda sendiri melihat terkait dengan anggaran yang kali ini juga meningkat dibandingkan sebelumnya, tapi kita tentu berharap pemilu ini akan tetap berkualitas. Nah, ini Anda sendiri menilai bagaimana untuk menciptakan anggaran pemilu yang murah namun berkualitas. Mungkinkah itu bisa terjadi? Ya, terima kasih kepada Mbak Eliza yang pada sore hari ini kita membahas tentang pelaksanaan pemilu berserta anggarannya. Tentu kita berharap pertama kualitas daripada pemilu itu harus berkualitas. Itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, untuk itu perlu didukung oleh anggaran. Anggaran itu tentu sifatnya sangat subjektif. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP agar dalam melaksanakan pileg, pilpres dan pilkada itu anggarannya itu harus didukung secara rasional. Bagaimana anggaran itu secara efektif dan efisien. Nah, jangan terkesan anggaran yang sangat luar biasa ini sifatnya adalah menghambur-hamburkan anggaran. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID, kebijakan dari Bapak Presiden meminta ke seluruh kementerian lembaga, begitu juga kabupaten, kota, dan provinsi APBD-nya itu dilakukan refocusing, dilakukan pengalihan anggaran yang kegunaannya itu adalah untuk bagaimana pandemi COVID bisa kita tekan, bisa makin melandai, dan mudah-mudahan cepat berlalu. Dan saya sudah menegaskan kepada penyelenggara pemilu, hal itu menjadi tolok ukur dalam menentukan kegiatan dan program itu yang didukung oleh anggaran yang efisien dan efektif itu, dan dalam kondisi pandemi COVID serta ekonomi kita yang belum membaik. Jadi jangan terkesan bahwa pelaksanaan pemilu pilkada ini jumlahnya sangat luar biasa. Memang tadi sudah disampaikan bahwa KPU mengusulkan anggaran untuk pilpres dan pileg itu nilainya 86,7 triliun, sedangkan untuk pilkada sebanyak 26 triliun. Untuk pelaksanaan pileg dan pilpres itu diambilkan dari anggaran APBN, sedangkan pilkada diambilkan dari APBD. Baik. Begitu juga. Baik, Pak Guspardi, maaf saya potong. Ini kan kalau kita lihat banyak yang mengatakan bahwa tadi Perludem mengatakan bahwa ini juga sepertinya mungkin konsekuensi dari pemilu serentak tadi yang biayanya juga Anda katakan. Tapi juga banyak pihak yang menuding bahwa tahapan dan anggaran untuk pemilu 2024 ini memang tadi terlalu panjang dan juga besar. Perlukah sebenarnya Perpu dalam hal ini dan seberapa urgensi atau seberapa mendesaknya ini? Sebetulnya tidak terlalu panjang. Dengan dilakukannya pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada dengan keserentakan pada tahun 2024, jadi keserentakannya itu dilaksanakan pada tahun yang sama. Persiapannya maksud kami, kalau kita lihat persiapannya cukup panjang ini Pak Guspardi yang di sini, yang di banyak pihak mengatakan. Dan itu memang diatur oleh undang-undang, memang itu diatur oleh undang-undang. Jadi paling lambat 20 bulan. Jadi artinya apa? Pada Januari 2022 sudah mulai tahapan-tahapan terhadap pelaksanaan pileg dan pilpres. Oke. Sebetulnya dengan dilakukannya
Pileg, Pilpres, dan Pilkada dilakukan secara serentak pada tahun yang sama, harusnya terjadi efisiensi dan efektivitas. Nah, Misalkan masalah surat suara. oke. Nah, kalau kita berbicara efisiensi itu Pak Gus Pardi, ini kan kalau dibilang bahwa secara undang-undang sekitar 25 bulan menuju atau tahapan ini 25 bulan menuju pemilu 2024. Hal ini kalau kita lihat efisiensinya akan sulit karena melihat panjangnya tahapan menuju pemilu ini yang ditakuti akan ada pembekakan anggaran. Menurut Anda, perlukah kita merubah Perpu ini untuk mempersingkat tahapan itu? Ya, proyeksi yang dilakukan oleh KPU pada hari ini, proyeksinya bukanlah 25 bulan, tetapi 20 bulan. Oke. Kalau memang mau diperpendek lagi, memang harus dikeluarkan Perpu. Dan itu tentu berdasarkan kesepakatan antara Komisi 2 bersama pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, yang ingin saya sampaikan, Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi. Nampaknya kita ada gangguan sinyal oleh Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi. Baik. Betulnya. Mohon maaf Pak Gus Pardi, boleh kita ulang kembali tadi apa yang memang Anda ingin tekankan di sini karena tadi kita terpotong dengan sinyal yang buruk. Silakan Pak Gus Pardi. Keserentakan terjadi efisiensi dan Mbak Eliza. Baik Pak Gus Pardi. Tadi kita sempat terputus karena sinyal yang buruk, jadi kita boleh mengulang kembali Pak Gus Pardi. Tadi Anda ingin menekankan terkait dengan memang tahapan ini yang memang sekarang 20 bulan. Nah, ini perlukah Anda melihat terkait dengan hal ini atau bagaimana caranya untuk mempersingkat? Adakah solusi lain untuk mempersingkat tahapan dan juga memperkecil anggaran ini? Ya. Artinya dari apa yang diatur oleh undang-undang terhadap tahapan-tahapan yang memakan waktu yang panjang itu, pada kondisi ini KPU sudah memproyeksikan penghematan terhadap pemanfaatan waktu, di mana skenario yang mereka usulkan kepada Komisi 2 adalah 20 bulan. Paling lambat. Nah, ini. Oleh karena itu, kalau memang ini juga adalah merupakan sesuatu yang perlu dilakukan efisiensi dan efektivitas dengan cara bagaimana waktunya itu diperpendek, kalau ini adalah merupakan keniscayaan, kami dari Komisi 2 tentu sangat terbuka untuk membicarakannya dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Kalau memang ini adalah sesuatu yang diperlukan apalagi dalam kondisi pandemi COVID di mana kita sangat butuh fokus anggaran itu dalam rangka pandemi COVID ini bisa landai, bisa cepat berlalu. Begitu juga akibat pandemi COVID, ekonomi kita kan sedang kurang baik, belum sebagaimana kita harapkan. Dan ini pemerintah juga fokus pemanfaatan anggaran itu untuk dua hal ini. Oleh karena itu, makanya tadi saya juga melakukan Zoom dengan KPU Bawaslu bicara tentang persoalan anggaran KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tentu harus secara rasional, juga harus dilihat dalam pelaksanaan ini pada kondisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, lakukan efisiensi dalam semua tahapan-tahapan itu. Jangan terkesan bahwa KPU menghambur-hamburkan anggaran. Padahal tujuan daripada keserentakan itu adalah efisien efektif. Kalau efisien efektif, tentu anggarannya tidaklah terlalu besar seperti pelaksanaan pilkada, pileg, dan pilpres pada tahun-tahun yang lalu. Kalau seandainya membengkak, di mana persoalannya? Tapi memang saya pribadi juga sudah mendapatkan informasi dari
KPU bahwa anggaran itu membengkak adalah karena 70% kata Ketua KPU dimanfaatkan untuk honor para penyelenggara Pileg, Pilpres, dan Pilkada itu. Oke. Mereka mengajukan anggaran itu sesuai dengan UMR. Saya mengatakan kepada mereka, jangan dulu ini diekspos ke media. Sebab hal-hal yang sensitif ini kurang elok kita ekspos di media sebelum ini mendapatkan persetujuan dari Komisi 2 bersama pemerintah. Baik. Nanti menimbulkan kegaduhan, terkesan Komisi 2 dan pemerintah kurang meresponi terhadap anggaran untuk honor para penyelenggara pemilu ini. Baik. Terima kasih Pak Gus Pardi tentunya untuk informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional.